Haleluya para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada, kembali pada saat ini kita ada dalam acara Mimbar Kristen bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah mengikut Yesus apa yang didapat. Mungkin ada di antara kita yang berkata atau merenungkan dalam hati, apa sih kalau kita ikut Yesus, apa sih yang akan kita dapat, apa sih yang akan kita peroleh. Nah saudara yang terkasih, pertanyaan yang demikian juga pernah ditanyakan oleh murid-murid pada saat itu. Rasul Petrus bersama dengan teman-teman yang lain, mereka juga bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang aku dapat kalau aku telah mengikut Engkau? Aku telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Mungkin pada saat ini kita juga berkata, apa sih yang aku dapat kalau aku beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu? Atau mengikuti doa syafaat setiap hari Senin atau Kamis, atau mungkin masing-masing gereja ada yang memiliki jam-jam doa yang berbeda. Apa sih yang aku dapat kalau aku melayani Tuhan? Apa sih yang aku dapat kalau aku hidup di dalam Tuhan? Nah saudara yang terkasih, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua saudara terkasih di dalam kitab tadi Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah saudara-saudara yang terkasih, tadi Yesus berkata, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang yang mengikut Yesus mungkin melihat, oh ikut Yesus ternyata diberkati ya. Tadinya miskin jadi kaya, apakah itu salah? Tidak juga. Karena firman Tuhan berkata, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Oh ikut Yesus penuh damai sejahtera, penuh sukacita ya. Bisa jadi demikian. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Ikut Yesus penyakitnya disembuhkan, menderita dihiburkan dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang demikian. Di awalnya Yesus justru berkata kepada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa sih upahnya aku kalau mengikut Engkau?" Yesus menjawab, serigala mempunyai sarang, burung mempunyai serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia yaitu Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, kira-kira Yesus berkata, aku ini miskin, gak punya apa-apa. Aku ini hanya lemah. Sampai-sampai untuk meletakkan kepalaku pun aku tidak bisa, tidak memiliki tempat. Apakah engkau masih mau ikut? Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin katakan, kalau kita mau mengikut Yesus supaya kita jadi kaya, supaya hidup kita diberkati, atau kita mau mengikut Yesus kalau aku sembuh dari penyakit, aku ikut Yesus kalau masalahku diselesaikan, dipulihkan. Firman Tuhan berkata, orang yang demikian adalah orang yang paling malang. Saya bacakan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang 19, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah saudara yang terkasih, tentunya saudara dan saya tidak ingin menjadi orang yang paling malang. Sudah menjadi Kristen, hidup dalam Yesus, tapi orang paling malang. Kenapa? Karena hidupnya hanya berharap ikut Yesus, hanya perkara-perkara dunia ini saja, supaya hidupnya berhasil di dunia ini saja, supaya menjadi kaya. Yang belum punya jodoh supaya dapat jodoh. Atau mungkin hanya perkara-perkara dunia supaya persoalannya selesai, hidupnya berhasil,
Anak-anaknya berhasil tetapi hanya untuk perkara-perkara dunia. Saya ingin katakan dunia beserta dengan segala isinya akan dilenyapkan, akan dimusnahkan. Tiba saatnya langit dan bumi ini yang kita tempati pada saat ini akan dilenyapkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Yesus hanya untuk soal-soal kehidupan di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang paling malang. Saya berdoa tentunya saudara dan saya bukan orang-orang yang paling malang. Oleh karena itu mari kita memiliki pengertian yang benar supaya kita mengikut Yesus dengan cara yang benar. Karena ada orang ikut Yesus memang karena dia mengikut Yesus, nggak bisa punya pilihan. Misalkan orang tuanya Kristen, orang tuanya sudah ikut Yesus, maka secara otomatis anaknya akan menjadi pengikut Kristus. Ada orang ikut Kristen karena ikut suami, bisa jadi. Ikut istri, bisa jadi. Tapi hanya perkara-perkara dunia, maka hal itu akan menjadikan hidup kita malah justru menjadi orang yang paling malang. Tapi kalau kita ikut Yesus, marilah apapun yang terjadi, kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan ikut Yesus dengan segenap hati. Bukan hanya untuk perkara di dunia ini saja, tetapi untuk sampai ke dalam kehidupan yang kekal di sorga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tadi tidak pernah menjanjikan, oh ikut Yesus nanti kamu jadi kaya, ikut Yesus nanti kamu diberkati, kalau kamu ikut Yesus dibayar pakai uang sekian. Enggak pernah. Justru tadi Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saya ingin tanya kepada saudara, kalau misalkan saya ini nggak punya apa-apa, mau tidur pun mungkin di emper toko, mau tidur pun masih kehujanan, kepanasan, kira-kira mau nggak saudara ikut saya? Tentunya tidak. Tapi Yesus mengajak orang untuk ikut dia, mengikut Tuhan. Tetapi Yesus malah justru tidak menjadikan nanti kamu akan diberkati. Yesus nggak berkata demikian. Yesus justru berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia, yaitu aku, kata Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Masihkah engkau mau ikut? Saudara yang terkasih, mari kita ikut Yesus dengan pengertian yang benar, bukan hanya untuk perkara-perkara dunia ini. Lukas pasal 9 ayat 58, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Masihkah engkau mau ikut? Bagi orang-orang yang beriman yang mampu melihat siapa Yesus, pasti berkata, aku akan ikut Yesus, Raja segala raja yang penuh dengan damai dan sejahtera. Yesus menjawab dengan tegas bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, mari cek hati kita. Kita selama ini menjadi pengikut Kristus karena apa? Karena mengikut suami kah? Atau karena mengikut istri kah? Atau karena ikut anak atau orang tua? Atau hanya karena sekedar ikut-ikutan atau supaya kita sukses di dunia ini? Kalau hanya karena itu, firman Tuhan berkata, adalah orang-orang yang paling malang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 37-39. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah Yesus tidak punya apa-apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengikut Yesus, firman Tuhan tadi berkata, kita harus mengasihi dengan segenap hati. Bahkan nyawa kita pun tidak boleh pertahankan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang tua. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita. Bahkan lebih daripada mengasihi apa yang semua yang ada di dunia ini. Ingat kisah Abraham, bagaimana dia mempersembahkan Ishak. Kenapa Ishak diminta oleh Tuhan harus dipersembahkan?
Abraham yang sukacita punya anak, sangat mengasihi anaknya yang dia dapat di masa tuanya. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, "Hai Abraham, persembahkan anakmu itu menjadi korban bakaran." Sesungguhnya Tuhan bukan mau seperti itu. Tuhan tentunya tidak akan membunuh umatnya dengan sia-sia, saudara terkasih. Tapi pada saat itu Abraham diuji oleh Tuhan. Diminta anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Dan apa yang terjadi? Abraham pun taat dan patuh. Karena Abraham tahu bahwa kalau dia mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak boleh mengasihi anaknya. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dia tidak akan membiarkan Abraham mengorbankan anaknya. Makanya begitu pisau mau untuk menyembelih anaknya Ishak, Tuhan berfirman, "Jangan kau apakan anak itu." Saudara-saudara terkasih, kadang-kadang dalam hidup kita ini ada sesuatu yang diambil dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kita ikhlas, mengikhlaskan kehilangan sesuatu yang ada di dunia ini. Supaya kita dapat fokus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara terkasih, dan percayalah kalau kita ikut Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera pasti akan kita miliki. Hidup yang kekal itu pasti. Saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan tadi berkata, Yesus berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Apakah Yesus tidak punya apa-apa? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, "Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada saat Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi." Artinya Yesus yang memiliki kuasa itu atas surga dan bumi. Yesus yang berkuasa atas semuanya itu. Yesus berkuasa menyembuhkan penyakitmu. Yesus berkuasa menolong kehidupanmu. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia Raja segala raja. Haleluya, ternyata Yesus adalah Raja segala raja. Dia yang berkuasa atas kehidupanmu, berkuasa atas kehidupanku, berkuasa atas kehidupan kita semua. Roma 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia," yaitu dari Yesus, "dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi." Lalu Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Dan firman itu telah menjadi manusia." Yaitu Yesus yang diam di antara saudara dan saya. Diam di antara kita. Jadi jelaslah bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang akan kita peroleh bila kita mengikut Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan tersebut tadi sudah saya katakan, di awal pun murid-murid juga mengatakan demikian. Bertanya, mungkin saat ini kita juga bertanya, kalau kita ikut Yesus apa sih yang akan kita dapat? Matius 19 ayat 27-28, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk di atas 12 suku Israel." Saudara-saudara terkasih, Tuhan pada saat ini masih mengatakan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, kepada Tuhan, apa sih yang akan kita peroleh? Dan berkata, orang-orang yang mau mengikut Yesus, yang mau meninggalkan segala sesuatu, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal pada masa penciptaan kembali. Maka engkau yang percaya, yang mau mengikut Yesus, engkau akan duduk di atas 12 suku Israel, di tahta 12 suku Israel.
Kau akan hidup di surga yang kekal, memiliki pengharapan yang kekal. Tuhan tidak langsung menjanjikan perkara-perkara dunia, tidak, saudara terkasih. Walaupun kita tahu bahwa perkara-perkara dunia pun Tuhan berikan. Kalau surga yang kekal ada dijanjikan buat kita semua dan diberikan untuk kita semua. Yang kita semua tidak bisa meraih surga. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli surga. Bahkan untuk masuk, untuk beli tiket ke surga pun tidak ada yang bisa. Itu pun diberikan buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Apalagi hanya perkara-perkara dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di atas menegaskan bahwa kita yang ikut Tuhan Yesus, hidup mengikut teladan Yesus, mendapat upah di surga, diciptakan kembali. Untuk apa? Untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan, bahkan duduk di tahta ke-12 suku Israel. Lalu Petrus juga berkata kepada Yesus, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Mungkin untuk kerajaan Allah engkau harus meninggalkan keluargamu. Mungkin untuk kerajaan Allah engkau harus kehilangan rumahmu, harus kehilangan kekayaanmu dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata pada masa ini, artinya pada masa kehidupanmu, Tuhan pun juga akan menggantinya. Tuhan pun akan melipat gandakannya. Engkau yang kehilangan saudara, engkau akan banyak memiliki saudara di dalam Kristus Tuhan. Tapi kalau engkau mempertahankan nyawamu, justru engkau akan kehilangan nyawamu, kata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Dia memberikan surga, maka kehidupan di dunia ini yang penuh damai sejahtera pun Tuhan berikan untuk kita. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya pada saat kita mau mengikut Yesus dengan segenap hati, kita pun bisa merasakan damai sejahtera surgawi pada saat kita hidup di dunia ini. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah ada di antaramu, ada di antara kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Persoalan boleh datang mendera, persoalan boleh datang bertubi-tubi, tapi rasa damai dari surgawi akan dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Hidupnya akan tetap tenang apapun keadaannya. Situasi kondisi boleh mengganggu seperti badai dan gelombang yang besar, tapi orang-orang yang percaya akan tenang. Orang-orang yang menantikan Tuhan, ya, tidak akan menjadi letih sekalipun dia harus berjalan. Dia memiliki kekuatan yang baru. Bahkan dia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah, memberikan semangat kepada orang yang tak berdaya. Oleh karena itu, mari tetap percaya kepada Tuhan dan ikutlah jalan-jalan Tuhan. Ikutlah sungguh-sungguh dengan segenap hati menjadi pengikut Kristus. Maka upah yang besar menanti kehidupanmu. Dan berkat-berkat Tuhan dalam dunia ini Tuhan pun akan berikan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau, kiranya Engkau lawat setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengasihi dunia, mengasihi persoalan-persoalan dunia, bahkan dunia menyita waktu kehidupan kami. Tapi pada saat ini kami mau betul-betul sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan segenap hati. Kami percaya ada upah yang besar dari surgawi untuk setiap kami orang percaya. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang duka hiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa Engkau ampuni. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Bahkan keluarga kami, saudara kami, juga kota kami, kiranya Engkau lawat sehingga mengalami damai dan sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu boleh menghubungi di nomor layanan kami di 081325670259. Saya ulangi, 081325670259. Di layar televisi ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.